Kalau misalnya mendadak ya, misalnya kayak leher tuh pengen sangkut ketok-ketok, itu ada kemungkinan ada momen di mana si antar sendinya itu gesekan. Nah, gesekan itulah yang berakibat jelek. Nah, kalau Ciro yang kretek-kretek semua badan itu gimana tuh, Dok? Kayak itu saya nggak berani ngomongin kayaknya. Mas Tom katanya mau main mitos dan fakta nih bersama Dokter Niko. Nah, pas banget nih, udah ada beberapa pertanyaan yang harus dokter jawab supaya ini memberitahu kepada orang-orang apakah ini mitos atau fakta. Tapi sebelum menuju ke mitos sama fakta, Dok, pengen tahu dok ininya apa persiapan atau pemanasan atau peregangan yang sebaiknya dilakukan. Gerakan apa saja mungkin yang bisa dokter praktekkan atau kasih tahu kepada kita. Pemanasan ringan yang mungkin bukan cuma pengen olahraga tapi sehari-hari sebenarnya juga berguna, Dok. Oke, mungkin yang cedera yang paling sering terjadi ya kalau padel itu kan ada istilah padel elbow. Jadi sakit di sini. Sebenarnya sama kayak tenis elbow. Tenis elbow itu atau sekarang padel elbow gara-gara kita kan kalau menggenggam atau menginginkan raket itu memakai otot kita yang di atas ini. Nah, otot kita yang di atas ini nempelnya di sisi luar. Untuk kalau otot ini nggak kelatih dengan baik dan setiap kali kita megang raketnya, ngayunin raketnya salah gerakannya, itu jadi kayak terforsir. Udah hanya ngebikin tempat nempel di tulang sini jadi kayak ketarik-tarik, terus jadi peradangan. Nah, kalau untuk salah satu latihan yang simple, sering di stretching ke bawah. Oh, ini dulu tuh gunanya buat itu ya? Betul, Ya. pas SD ya? Iya, jadi salah satunya seperti itu. Jadi supaya ototnya teregang, terus seiring kita main jadi makin kuat. Jadi ototnya nggak cuma kuat, tapi dia juga panjang. Ya. Oh, gitu dong. Dia mengurangi tekanan di area siku. Kalau yang lain ya harus dilatih juga untuk mulai dari bahu, siku, lutut, terus pinggang juga. Pemanasan juga harus ada. Oke. Baik, kita langsung nih masuk ke mitos atau fakta. Ada beberapa pertanyaan nanti akan dipertanyakan juga sama Janti ya. Mitos atau fakta pertama, Dok. Bermain padel jauh lebih aman dan rendah resiko cedera dibandingkan tenis lapangan karena katanya lapangannya lebih kecil. Iya, tadi ya tergantung dari tekniknya. Dan sebenarnya bukan berarti lapangan kecil itu lebih aman. Karena saya juga sering dapat pasien misalnya dia saking asiknya main malah nabrak lapangannya. Loh, Ada. Nabrak Malah lapangan. jadi nabrak Lari antara kencang ya, lututnya, Dok? betul lari kencang, malah jadi nabrak antara kena lutut atau muka atau ya bagian anggota gerak yang lainnya itu juga ada. Kena bolanya juga ada, betul. Jadi cedera karena kena bolanya juga ada karena kan nggak cuman ke depan aja tapi dia mantul dan biasa orang yang nggak sadar itu karena pantulannya itu juga bisa. Jadi bukan berarti lebih aman, nggak juga. Berarti mitos. Betul. Mitos. Selanjutnya nih, Dok. Mitos atau fakta menurut knee brace atau deker lutut setiap kali bermain justru bisa membuat otot di sekitar lutut menjadi lebih lemah. Ya, betul. Oh, fakta Jadi ini. seperti tergantung ya dengan knee brace itu, knee support itu. Jadi yang namanya sebuah sendi itu kan harus disupport dengan otot yang kuat juga di sekitarnya. Jadi kita pengennya nggak bergantung sama alat bantu. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai knee brace atau disupport. Kalau memang baru habis cedera atau misalnya memang tidak nyaman, nyeri-nyeri pada saat bermain boleh dipakai. Tapi kemudian harus diiringi dengan latihan. Latihan buat supaya nggak bergantung dengan support itu. Ototnya harus dilatih. Biasanya dengan fisioterapi. Berarti fakta ya, Dok ya. Tapi yang paling penting memang kita dalam melakukan apapun tuh pasti butuh support. Untuk olahraga juga butuh support, terutama support keluarga dan support dan izin dari istri. Kayak jarang sering diizinin ya. Lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Ini mungkin yang tadi terlambat baru nonton sekarang, yang tadi belum sempat nonton kita nih, pertanyaan sempat tadi dibacain, tapi ini kita coba remind ya untuk mungkin yang terlambat nonton nih. Mitos atau fakta, bagian tubuh yang baru saja terkilir atau bengkak atau karena cedera, itu sebaiknya langsung diurut supaya uratnya kembali ke posisi semula, Dok. Iya, seperti tadi. Jadi untuk pemijatan tidak disarankan karena justru bisa semakin memperparah cedera tersebut. Itu yang tadi ya kita berharap masih bisa sembuh sendiri dengan baik, malah amit-amit bisa berujung harus tindakan dan semacamnya karena lebih parah.
Oke. Tapi ada teman-teman dok, dia sebenarnya nggak cedera, tapi dia tetap urut dok. Itu Pegel-pegel ya? Lebih pegel ya? Bisa aja, jadi memang ada namanya sports massage kan ya, tapi harus dilakukan dengan yang sertifikasi dengan baik. Tuh, nggak semua tempat ada. urut bisa gitu. Betul, tidak semua tempat urut sembarangan bisa, karena kan dia harus mempelajari, harus tahu, harus mengenal anatominya seperti apa di sekitar situ, apakah hanya ada otot saja, sendi, atau bahkan seamit-amitnya pembuluh darah dan syaraf di dekatnya, itu harus yang tersertifikasi dengan baik. Nah, ini selanjutnya mungkin ini tadi juga udah dijelaskan sama dokter dan mungkin ada occasioners yang kelewat nih dok. Mitos atau fakta, kompres air es adalah langkah pertama yang benar untuk menangani cedera yang baru saja terjadi, bukan air hangat. Ya betul, kalau tadi ilustrasinya kan kalau lagi habis cedera, terus habis itu ada inflamasi itu panas dan kita pengen ngedinginin supaya buat ngurangin nyerinya dan ngurangin pembengkakannya, betul. Tapi kalau misalnya giliran hangat itu untuk otot yang spasme tegang, karena kita pengen ngebikin dia lebih rileks dan aliran darahnya justru pengen lebih banyak ke sana. Lanjutin dok, ini kan kadang-kadang ada orang yang suka ngeretek-ngeretekin ketak gitu. Nah itu mitos atau fakta melakukan keretek-keretek itu katanya bisa mencegah pengapuran di masa tua nanti dok? Mencegah pengapuran nggak juga sih. Jadi memang kalau yang dia justru bisa mungkin untuk menimbulkan pengapuran. Jadi kalau pengapuran itu kan gara-gara tulang rawan di sendi tersebut jadi menipis ya. Terus kemudian justru ngeretek-retekin gini bikin sendinya menipis dok? Mungkin. Jadi bedanya kalau misalnya kita stretching perlahan dikeretekin terus habis itu kemudian pop, nggak apa-apa. Itu normal karena memang di setiap sendi itu ada seperti bubble udaranya, ada seperti gelembung udaranya, dan kemudian aktivitas kita ngeregangin itu ya untuk meregangkan jaringan kapsul di sekitar sendinya. Kalau dilakukan dengan perlahan itu masih oke. Tapi kalau misalnya mendadak ya, misalnya kayak leher tuh yang langsung ketak-ketak, itu ada kemungkinan ada momen di mana si antar sendinya itu gesekan. Nah, gesekan itulah yang berakibat jelek. Nah, kalau Ciro yang keretek-keretek semua badan itu gimana tuh, dok? Kalau itu saya nggak berani ngomongin kayaknya. Tapi gini dok, semisal kalau misalkan di tempat potong rambutnya cowok biasanya tuh dok, selesai dipotong rambut kan biasanya dipijit, terus kadang-kadang kepalanya dikrek. Nah, itu dok. Itu beresiko tinggi untuk cedera. Betul. Enak lagi rasanya. Berarti bisa kurang berapa ribu tuh kalau nggak jadi keretek? Iya ya, bisa saving ya. Iya. Betul. Itu justru sebenarnya kalau dari sisi dunia medis itu mitos bahwa itu akan membuat di masa tua nanti tidak terjadi pengapuran ya dok? Bukan tidak terjadi pengapuran, justru mungkin terjadi cedera. Gitu. Tergantung cara melakukannya. Oke, lanjut ya dok. Ini mitos atau fakta, rasa nyeri yang hilang setelah minum obat pereda nyeri berarti cederanya udah sembuh total dan boleh langsung olahraga lagi nih dok? Ya, memang nyeri itu sinyal dari tubuh kita kalau ada sesuatu yang salah ya. Kita nggak boleh meremehkan rasa nyeri. Gitu. Kalau misalnya sudah perbaikan, memang sudah boleh untuk kembali melakukan aktivitas olahraga. Tapi kadang orang yang lupanya adalah dari masa waktu kita ada nyeri itu kan biasanya istirahat terus kemudian beberapa hari dan kemudian mencoba melakukan aktivitas olahraga lagi. Nah, kadang orang beranggapan kemampuan tubuh kita masih sama pada waktu sebelum kita sakit. Gitu. Padahal seiring waktu kita istirahat biasanya ototnya pasti akan berkurang kapasitasnya, kekuatannya pasti akan berkurang. Kemudian seperti tadi sendi-sendinya juga pasti akan menjadi lebih kaku. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang langsung digeber main. Gitu, itu lebih resiko cedera. Jadi alangkah baiknya kalau pas habis istirahat, apalagi habis reda dari nyerinya, dilakukannya bertahap dulu sampai kemudian ya meningkatkan kekuatan, stretching segala. Jadi nggak langsung main yang besar. Oh gitu. Dok, kan kalau misalnya kita kurang tidur nih dok, kadang-kadang ada yang bilang, aduh gue blown banget pagi ini, kayaknya gue kurang tidur deh. Jadi mungkin ada yang bilang kurang tidur itu berpengaruh sama respon syaraf-syaraf kita. Nah, ini mitos apa fakta dok? Dengan kita kurang tidur, ngebikin kita ngerasa berkurang rasa sakit cederanya dok? Kalau berkurang rasa cedera sih enggak, tapi justru meningkatkan resiko untuk cedera. Gitu dari sisi konsentrasi dan kemudian untuk recovery-nya setelahnya kalau kurang tidur itu pasti akan lebih sulit. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya kurang tidur itu ngebikin recovery-nya melambat, terus malah bikin kita jadi kehilangan konsentrasi ketika olahraga ya dok? Tuh, refleksnya juga lebih lambat. Iya.
Oke, lanjut nih dok ya. Mitos atau fakta mandi air panas setelah olahraga adalah cara terbaik untuk mencegah otot terasa kaku keesokan harinya dok. Betul, itu salah satu metodenya lah untuk recovery dari otot yang tegang dan spasme. Dengan mandi jadi- air hangat ya dok. Ya betul, jadi memang harus tahu sih kapan untuk mandi dingin, maksudnya untuk kayak tadi cold bath dan dengan mandi air hangat itu harus dibedakan jenis intensitas olahraganya. Oh gitu dok. Kalau mandi air hangat, kalau abis pedal nih, baiknya tuh mandi apa dok? Air panas atau air dingin? Mandi bersih sih. Kalau mandinya air kotor aja nggak boleh. Mandi bersih yang paling benar. Iya, sebenarnya tidak terlalu masalah sih kalau misalnya kita untuk main yang sehari-hari ya sebenarnya sebagai atlet amatir gitu, cuma untuk sosialisasi itu nggak masalah. Apa aja ya dok ya? Oke, Oke dokter. Lanjut dok, mitos atau fakta? Rasa nyeri di tumit saat pertama kali menginjak lantai di pagi hari adalah tanda pasti bahwa seseorang itu kekurangan kalsium. Oh iya, baru denger saya tuh actually. Jadi malah biasanya mikirnya asam urat. Ah, iya, kebanyakan iya, orang iya. itu. Jadi itu namanya plantar fasciitis. Apa tuh? Plantar fasciitis. Jadi di telapak kaki kita itu ada semacam lapisan otot namanya plantar fascia. Jadi kalau misalnya kita berdiri itu kan sebenarnya tumpuannya kayak tripod. Jadi dari tumit, kemudian pangkal jempol dan pangkal kelingking. Oh iya benar. Dan ada si fascia itu di bawahnya gitu. Nah kalau misalnya kita nginjek gerakan kaki kita kan sebenarnya seperti kayak spring, jadi seperti ada pegasnya. Kalau si lapisan fascia ini kaku, dia otomatis akan jadi lebih ketarik. Dan biasanya yang jadi korban itu ya si yang di area tumit, area telapak kaki yang sakit. Makanya sakitnya lebih sering pagi-pagi waktu kita karena semalaman udah nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada aktivitas, terus kaki cenderung nekuk ke bawah, jadi lebih mendek. Pas pertama kali nginjek, ditegangin, terasa sakit. Tapi kalau misalnya diajak buat jalan, lama-lama berkurang karena ya karena semakin stretching. Kalau orang yang baru bangun tidur terus tiba-tiba berdiri, dia kehilangan keseimbangan terus jatuh itu sebenarnya ada tanda-tanda bahwa dia stroke gak sih dok? Atau itu Ya, karena atau karena Kenapa Mas Tom ngalamin badannya gitu ya? Gua pernah soalnya tiba-tiba dibangunin gempa gue berdiri jatuh. Iya. Apakah itu tanda saya sudah stroke dok? Oh, kadang-kadang karena ini potensi ortostatik istilahnya. Jadi karena badan belum bisa mengatur tekanan darah yang cukup ke otak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tiba-tiba berdiri, terus kemudian rasanya kayak antara pusing, bergoyang, atau misalnya kayak hampir blackout, itu karena itu potensi ortostatik. Jadi tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik. Berarti normal ya dok ya? Ya. Saya belum ada tanda-tanda Enggak. stroke. Oke, dokter lanjut ya. Sudah. Mitos atau fakta, menggunakan tas lempang yang berat hanya di satu sisi bahu setiap hari dapat menyebabkan tulang belakang melengkung ke samping nih dok. Gitu. Jadi kalau ngomongin tulang belakang yang melengkung itu ada namanya skoliosis ya. Skoliosis itu harus diperiksa. Jadi apakah memang karena tulangnya atau karena postur saja. Jadi kalau kayak cuma masalah pakai tas lempang kayak gitu, ya biasanya lebih karena postur. Karena postur pundaknya beda miringan, otot yang kelatih kiri dan kanan nggak seimbang, jadi ya badan kayak berusaha mengkompensasi. Akhirnya salah satu otot menjadi lebih tegang. Oke. Lebih tegang, lebih narik. Jadi kalau misalnya Gildan udah nggak pakai tas lempangnya, kadang-kadang rasanya kayak miring. Kadang-kadang ada orang lihat kayak dari belakang kayaknya punggungnya miring. Gitu. Belum tentu karena memang masalah di tulang Tas punggung. Tapi harus diperiksakan. Oh gitu. Berarti amannya tetap harus tas yang ransel, paling backpack ya bagus dok ya. Betul. Dok, ini ada juga pertanyaan dok. Ini mitos atau fakta? Ketika terjadi patah tulang, katanya nggak boleh minum air putih sebelum nyampe rumah sakit. Itu saya baru dengar malah. Katanya makanya banyak orang yang kecelakaan dikasihnya jadinya teh anget dok. Kenapa gitu? Nah itu mitos atau fakta dok? Soalnya ada kecelakaan, jangan dikasih air putih, nanti aja tunggu sampai rumah sakit. Ya itu mitos lah ya. Mitos ya, dok. Iya, Nggak ada ngaruhnya dok. Nggak ada hubungannya. Siapa sama tahu sekali. karena airnya ada mineral, terus kalau misalkan lagi patah tulang nggak boleh kena mineral gitu dok, nggak ya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke. Nah ini terakhir nih dok, mitos atau fakta, rasa sakit yang menetap lebih dari 2 minggu meskipun sudah istirahat adalah tanda bahwa cedera tersebut sudah masuk kategori kronis dan butuh bantuan dokter. Iya. Jadi kalau ada nyeri yang lama, sebaiknya jangan nunggu sampai 2 minggu sih. Memang paling nggak sekitar 5 harian lah paling nggak sudah mengunjungi dokter untuk periksa. Ya memang batasan 2 minggu itu memang kalau misalnya ada cedera yang bisa sembuh sendiri, misalnya yang ringan ya seperti urat gitu, atau cuma ketarik aja, biasanya 2 minggu itu udah hampir sembuh, hampir total lah gitu. Tapi ya 2 minggu itu sudah agak terlalu lama.
Gitu. Kadang-kadang kita jadi kehilangan waktu golden periodnya untuk bisa semakin sembuh semakin optimal. Karena proses penyembuhan itu biasanya akan lebih optimal lagi kalau misalnya seperti di fisioterapi. Atau misalnya kalau misalnya mau dipakai yang otot yang cedera, yang otot yang kita pakai sehari-hari itu dilatih otot yang lainnya untuk bisa mengkompensasi supaya beban otot yang cedera itu lebih ringan. Gitu. Kalau 2 minggu sudah agak terlalu Lama ya dok ya. Dok, ini juga ada pertanyaan titipan dok. Tapi saya nggak tahu ini sebenarnya cocok buat ditanyain sama dokter ortopedi apa enggak. Mitos atau fakta, ketika gigi kita yang di bawah lepas, harus lemparnya ke atas supaya giginya ke atas. Gatal. Kalau di taruh ke bawah, giginya ke bawah dok. itu kayak ortodonti ya, bukan ortopedi. Baik, terima kasih Dr. Aldo Franciscus Marsetio, dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Columbia Asia. Terima kasih dok sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih, Ini semoga dokter. para atlet-atlet weekend dan juga atlet-atlet padel yang mendadak jadi FOMO karena padel nih kalau misalkan cedera tahu bahwa harus kemana. Kalau Dokter sendiri suka main pedal nggak nih dok? Enggak. Oh enggak. olahraga favorit apa dok? Dulu biasanya lari dan tenis. Oh Tenis lari ya? dan tenis, oke. lebih berat ya malah ya. Dokter, terima kasih udah mampir ke kos-kosan kita di Morning Zone. Terima kasih juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Okezoners dan juga pertanyaan-pertanyaan unik dari teman saya. Kalau pertanyaannya suka unik-unik dok. Baik ya, dokter sukses terus, sehat-sehat terus. Kita juga sekalian pamit kali dok sama Okezoners. Terima kasih Okezoners sudah menyaksikan Morning Zone hari ini, udah bertanya langsung kepada dokter. Kalau misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut, kalau misalkan kayaknya tulang gua ada masalah deh, langsung cari dokter Aldo ke Rumah Sakit Columbia Asia. Kalau gitu saya Tommy pamit. Jangan pamit. Dokter juga pamit. Kita ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.